رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم علينا فتوح العارفين جعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. Jangan engkau menuntut daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa mengeluar ia akan dikau. Niscaya dikerjakannya engkau daripada yang lain daripada hal itu. Jangan engkau menuntut daripada Allah, maka jikalau kehendak itu akan dikau, niscaya kerjakannya akan dikau daripada tiada mengeluarkan. Jadi kalau kita itu menuntut sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemauan pribadi kita sendiri melalui amal, melalui ibadah, melalui istiqomah, kalau amal-amal tersebut kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita, maka kata beliau itu yang disebut mengikut daripada hawa nafsu. Orang yang mengikut hawa nafsu itu bukan hanya orang yang bermaksiat saja, enggak. Orang yang ahli taat, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli amal, orang yang ahli melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja. Ada terkadang orang itu bermaksiat mengikuti hawa nafsunya melalui amalnya. Nah, ini kebanyakan sekarang nih. Puasa mutih ingin ini, zikir ini mau mendapatkan ini, belajar ini mau dapat ini. Kalau ingin yang disebut ingin itulah yang disebut nafsu. Sedangkan nafsu itu takkan pernah tunduk selamanya terhadap diri. Nafsu itu selalu menuntut akan kepuasan diri. Kalau nafsu itu sudah menuntut akan diri terus selalu menuntut, maka dia sudah dinyatakan jauh daripada siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut beramal seperti ini tidak kuat. Kalau tidak kuat saya berhenti saja. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, ala inna awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Untuk menuntut kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada duka cita dan kesedihan di hatinya. Yang dia inginkan cuma satu, apa? Mujahadah, ibadah. Musyahadah itu menyaksikan terus, seakan-akan dipantau, seakan-akan bersama, seakan-akan dekat, seakan-akan nyata, seakan-akan wujud, tidak pernah berpisah kepada kita. Jika ingin Allah tidak pernah berpisah kepada kita, petunjuknya, jalannya cuma satu, tinggalkan nafsumu. Kan ada orang kebanyakan nih, Maria temu benar karena ngiping gitu. Sudah bertemu tidak sama Allah, sudah tahu tidak sama Allah, sudah kenal tidak sama Allah. Kalau kenal, tanya orang tahu. Allah yang kenal sama kita itu. Allah kan maha alim katanya, sifatnya itu maha alim. Ya sudah jelas Allah itu tahu dengan kita.
Kalau kita tahu sama Allah itu yang jarang. Kalau pengetahuan kita yang tahu sama Allah, maka itu nafsu. Sedangkan nafsu itu masih wallah, berlainan daripada Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin musyahadah kepada Allah, lumpuhkan, tundukkan syahwatmu. Jika syahwat itu bisa dilumpuhkan, bisa ditundukkan, antum takkan pernah berpisah dengan Allah. Buktinya apa? Kita tidak pernah berpisah dengan Allah. Setiap punya masalah, setiap punya beban, setiap punya risiko, pasti ada jalan keluarnya. Itu sebagai tanda bahwa kita tidak berpisah dengan Allah. Alimnya bersama kita, wujudnya bersama kita. Sifat-sifat yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di diri. Ingin mendapatkannya, lumpuhkan syahwatmu. Syahwatmu yang menginginkan, Allah jauh. Allah itu alif lam lam ha itu diartikan Allah itu kesempurnaan. Ingat ya. Allah itu sempurna. Alif ilah ilahu Allah. Ilah itu tujuan yang masih tidak sampai kita tempati. Ilahu menuju Allah sempurna. Makanya kun hidat kun fayakun. Ilahu Allah. Nah, kosong titik wahidah wahidiyah. Semuanya ilah itu tujuan. Kita ingin menuju kepada Allah, kita ingin dekat kepada Allah, kita ingin akrab dengan Allah, kita ingin tidak berpisah dengan Allah. Kemudian ilahu itu apa? Tujuan. Dia jalankan. Makanya dimulai dengan titik. Kosong itu maksudnya apa? Kosongkan dirimu dari kemauan syahwat, kosongkan dirimu dari angan-angan, kosongkan dirimu daripada keduniawian, kosongkan dirimu. Kalau punya duniawi harus punya duniawi, harus memiliki duniawi, harus. Kenapa? Alam dunia semesta dan seisinya ini diciptakan untuk kita. Yang tidak boleh itu seperti apa? Yang tidak boleh itu kita terjerumus dalam dunia. Kalau kita mencapai dunia itu harus karena sunnatullah. Yang disebut ilmunya alam itu adalah sunnatullah. Meninggalkan ilmunya alam berarti meninggalkan sunnatullah. Meninggalkan sunnatullah, binasalah ibadahnya, binasalah pengetahuannya, binasalah pemahamannya. Kalau sunnatullah itu sudah ditinggalkan, tidak dipakai, maka takarrub ilallah itu hanya sebatas khayalan belaka. Menghayal saja, bukan dekat dia. Yang disuruh kosongkan itu, kosongkan dirimu. Kalau ingin menuju Allah, kosongkan dirimu, kosongkan akalmu, kosongkan angan-anganmu, kosongkan rasamu, kosongkan kepemilikanmu, kosongkan hawa nafsumu. Kalau sudah kosong bersih, baru diisi titik. Mulai dengan titik-titik itu maksudnya apa? Titik itu cerita, titik itu langkah, titik itu jalan, titik itu tujuan, titik itu adalah kendali. Kalau sudah dimulai dengan titik yang baik, insya Allah akhirnya kepada akan kebaikan. Kalau dimulai dengan titik yang buruk, akhirnya pun akan yang buruk, akan mendapatkan keburukan. Kalau ceritanya sebentar ini, kosongkan dirimu, binasakan dirimu, isi dengan ini, isi dengan itu, isi dengan yang lain. Yang mau diisi ini macam mana kalau antum itu masih belum kosong? Kalau orang ingin menuju kepada Allah, ingin mengetahui tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya makhluk kita ini keluarkan dulu dalam diri. Ilmu makhluk dengan ilmunya Allah itu bertentangan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tak akan pernah bersamaan dengan makhluk. Jangan sampai pengetahuan syahwat kita dianggap ma'rifatullah.
Jangan sampai kehendak diri kita itu disebut kemauan terpujinya Muhammad. Tidak boleh seperti itu. Makanya kenapa kita tidak boleh meninggalkan daripada musyahadah, ibadah, sunnatullah. Itulah jalannya Muhammad. Muhammad itu berjalan bergerak pada titik yang bersih, suci. Tempatnya pun sebelum ditempati harus bersih terlebih dahulu. Kalau dunia memang berwarna, tapi diri jangan diisikan hal-hal yang berwarna. Tetap dengan satu tujuan, istiqomahkan. Apapun yang terjadi terus berdiri. Seperti pancar alif tak akan pernah goyah selamanya. Itu kan titik akhir. Titik akhir daripada alif itu, setiap huruf-huruf apapun, huruf hijaiyah itu mulai dari ba sampai iya, itu tersimpul dalam huruf alif. Angkanya kurang adab kalau menurut ilmu hakikat. Bismillahirrahmanirrahim itu dikasih alif, kurang adab. Orang ajar jaring meturan tandi peraturan tandi akhlak. Soalnya kenapa disandarkan isinya semua Al-Quran itu, isinya huruf hijaiyah itu, isinya dalam tegaknya alif. Perjalanan untuk alif itu bisa berdiri dengan kokoh, maka mulai dengan titik nur, jangan mulai titik nar. Kalau dimulai dengan titik nar, apa ya belum nyarak melembia. Muhammad itu terpuji, Allah itu sempurna. Yang disandarkan kepada Allah hal-hal yang sempurna. Yang tidak sempurna jangan disandarkan kepada Allah. Sedangkan dalam bismillah saja alif itu kurang adab kalau ditulis disandarkan dengan ba. Makanya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut fikih memang jelas seperti itu. Soalnya kenapa? Abba itu dimaksud kurang adab karena mendahului alif. Kenapa? Bismillah dalam kalimat Allah itu ada alif, di depannya tidak ada alif. Kok bisa? Kalau menurut fikih alif itu harus berada di depan alif, baru huruf-huruf yang lain. Utamakan hal yang berdiri kokoh untuk dalam menuju kesempurnaannya Allah, baru mulai sifat-sifat yang lain. Tapi kalau menurut ilmu hakikat, kalau sudah nyata itu diwujudkan, maka itu kurang adab namanya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada alifnya. Dari ba itu sampai mem simpulnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran 30 juz Al-Quran itu alif berdiri. Makanya di mana? Kemarin pernah tanya, ada yang tanya dalam Bismillah tuh alifnya mana? Alifnya letaknya di mana? Alifnya itu diri kita ini. Malah tak sir melolo, sir lagi melolo. Sir anu rahasia. Me akan demun rahasia. Me tak kelaku tipi bayi tahu saya kan. Penjelas penyata. Sir itu diri. Isi diri yang kosong dengan nurnya, bukan dengan narnya. Kalau diisi dengan narnya, maka diri tak akan pernah menjadi insan. Kalau belum menjadi insan, 99-nya itu tak akan pernah bersifat. Selamanya tetap menjadi bacaan dan tulisan. Kalau ingin berdiri, sifat Asmaul Husna yang 99 itu insankan dulu diri. Kalau sudah diri ini insan, baru bisa diisi dengan nur. Kalau masih Adam, kalau masih Hawa, kalau masih makhluk, kalau masih wujud, kalau masih bentuk, tidak bisa diisi nur. Isinya semua neraka, narnya Allah. Makanya kalau ingin menuju kepada Allah harus musyahadah benar-benar, mujahadah benar-benar kepada Allah. Kalau Allah tahu ilmu, langsung pas tekin langi senang. Kenikmatan sejati ma'rifatullah itu adalah ketenangan. Jika di dalam dirimu itu ada kegundah guranaan dalam hatimu, itu sudah bisa dipastikan antum tak pernah bermakrifat kepada Allah.
Bukan masalah urusan dunia yang begini, yang begitu, yang punya ini, yang punya itu. Tidak. Surga sejati itu ketenangan diri, bukan kegelisahan diri. Kenapa? Dunia diciptakan untuk kita. Laulaka ma khalaqta aflak ya Muhammad. Untuk Muhammad. Dunia itu ini untuk Muhammad, bukan Muhammad untuk dunia. Nafsu itu namanya. Anggoca Allah, ke Muhammad ke insan adalah kata isi. Nah, hari yang membicarakan hari yang gua keliruan. Kalau tidak paham bisa putar kayak. Ikam ini bahaya. Mun salah ngerti, salah tafsir, salah maksud, atau buyan ma'rifatah telah buyan ya. Jadi di sini kata beliau apa? La taqlabu, jangan menuntut, jangan dulu. Lam dulu di situ, lam jelalah dulu. Kosongkan dirimu, lindungi dirimu, keluarkan dirimu dari apa? Dari syahwatmu, dari nafsumu, dari hawamu, dari adammu. Adam juga orang yang selalu dah mengada, beda orang yang dah mengada itunya mana Adam, benih Nabi Adam ya. Adam. Mana orang itu selalu dah mengada itunya mana Adam, memperturut dirinya itu namanya Hawa, melampiaskan terhadap seseorang itu namanya nafsu. Jadilah Adam timbulnya Hawa nafsu, maka diusir dari surga. Surga itu di sini nih, surga nih tidak ada nafsu. Kalau masih nafsu tidak hakim ya. Jangankan yang tak punya hawa, yang punya hawa nafsu, yang tak punya hawa nafsu saja ingin berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril tak bisa bergerak, tak bisa masuk, tak bisa melangkah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, mulai dari bumi, mulai dari alam, mulai dari sampai langit ketujuh, sampai sekarang saya ikut engkau ya Rasulullah. Tapi sekarang ini antum mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nih melangkah satu langkah saja, niscaya saya hancur, lebur, terbakar. Soalnya kenapa? Istimewanya kita ini apa? Ada syahwat. Jadi sehina-hina dan serendah-rendahnya hawa nafsu itu mulia dari malaikat jikalau bisa menundukkan dan melumpuhkan. Malaikat tak punya hawa nafsu, makanya tidak bisa berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu berarti perlu perjuangan, perlu musyahadah, perlu muraqabah, perlu ibadah, perlu taat, perlu sunnah Rasul, perlu sunnatullah. Kalau semuanya itu ditinggalkan, tak bisa berjumpa antum dengan Allah, berjumpa dengan dirimu sendiri itu. Bedakan antara berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan diri. Diri itu bukan Allah. Orang malah protes. Dirimu itu bukan Allah. Allah itu diri, tapi dirimu itu bukan Allah. Soalnya kenapa? Setiap sesuatu yang suci saja kalau tidak ada perjuangan dan musyahadahnya, takarrub, malaikatul Jibril kurang mulianya malaikat. Ibadahnya itu tidak pernah putus, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada urusan apapun. Yang dia urus hanya takarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Malaikat itu hanya urusannya taat kepada Allah. Tapi kenapa dia tidak bisa berjumpa dengan Allah, tidak bisa musyahadah dengan Allah? Karena dia tidak ada nafsunya. Sudah jelas orang itu kalau sudah ibadah, istiqomah, amal, tidak ada hawa nafsunya, mudah, gampang. Mungkin kita perman nyaman, iuji, sabar ya, sabar. Coba kita perman belis, perman ruwet, punya lengkeran, payuji, ngambek, repot, elang, repot elang. Mungkin kita sabar, tenang seperti ini, tenang. Diuji orang sabar bisa. Kalau segala masalah itu sudah kumpul di sini, bisa sabar, bisa ikhlas, tenang hati, jernih pikiran, itu surga. Kalau kita masih belum bisa masuk surganya dunia, jangan harap masuk surganya akhirat.
Makanya yang suruh bakar benar-benar itu surganya syahwat. Surganya syahwat itu bakar. Masukkan dalam neraka api. Api nerakanya Allah masukkan. Surganya syahwat itu masukkan dalam api nerakanya Allah. Apa nerakanya Allah itu apa? Buat surganya syahwat. Lumpuhkan. Jangan ikuti. Kalau diikuti antum akan selalu tinggi. Rasul khati'atihi. Puncaknya segala kesalahan itu adalah merasa dirinya itu sempurna dan mulia. Makanya kalau diri disandarkan kepada Allah, dia itu timbulnya musyahadah, muraqabah terhadap Allah. Dia selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa dilihat, dia merasa selalu tidak berpisah dengan Allah. Kira-kira kalau sudah perasaan, hati dan pola pikir kita sudah timbul seperti itu, mau tidak berbuat hal-hal yang buruk-buruk? Tidak mau. Kalau kita sudah merasa baik, hebat, sempurna, bagus, nah kita akan sembrono melakukan sesuatu. Makanya jangan heran orang mendustakan dosa, mendustakan haram, mendustakan kebaikan. Kenapa? Dirinya sudah baik. Kenapa? Merasa dirinya itu sempurna. Bahasa sederhananya, engkau Allah kuat. Pun Allah kita boleh. Kenapa? Pun Allah kita tujuannya itu selalu menuju kepada kesempurnaan. Merasa dipantau terus. Merasa dipantau. Abu Walid, kamu dipantau bos melolo. Seahli-ahli anak buah pakun salam dia. Kan terus. Atau kami kau tapi pantau melolo ya bos lagi mandor ngete. Bagi ahli bener bulu salah. Kenapa boleh saya tak ahli? Apalagi yang masih belum ahli. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sunatullah, menuntut rasa batin kita. Kalau kita ini menuntut diri kita itu sama saja menuntut hawa nafsu itu meleburkan surganya Allah. Yang suruh bakar surga itu bakar surga nafsu, bukan surganya Allah, bukan surganya diri, surganya nafsu. Kalau surganya nafsu itu dibakar dengan diri ketaatan kepada Allah, itu yang disebut surga hakiki. Faman makom marabbihi jannatan, mendapat dua makom di sisi Allah, ma'rifah di dunia, ma'rifah di akhirat. Surga dunia, surga akhirat. Masuk neraka di dunia, masuk neraka di akhirat. Masuk surga di dunia, masuk surga di akhirat. Makanya tidak khawatir. Mohon maaf tinggal kelang-kelang. Mati ngap pegoncan malaikat ari kaki sing aku Allah meluluh sentak kelangkoy. Pebeli boleh sentai pebeli. Aji Allah. Mak beda Allah makan. Hati-hati di situ ya. Antara Tuhannya nafsu dan Tuhannya Muhammad, bedakan. Antara titiknya nur dan titiknya nar. Antara alifnya syahwat dan alifnya tauhid. Kalau kita sudah bisa membedakan, meluruskan semuanya, insya Allah sebelum kita memasuki surganya Allah yang hakiki, kita akan mendapatkan surganya Allah yang bernama ma'rifatullah. Ma'rifatullah sejati itu adalah ketenangan diri, kejernihan pikiran. Dia tidak selalu mempermasalahkan pemikiran, tapi setiap dia berpikir, dia akan selalu melangkah dan bertindak. Itu yang disebut mujahadah, bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya langit kita bumi, tengah-tengahan kita area disebut Rasulullah khairu ummuhu qasatuha, paling pertengahan itulah sebaik-baik perkara. Maksudnya apa? Jika kita buruk, jika kita hina, jika kita lupa, perbaiki yang pertengahan. Maksudnya diri ini perbaiki. Mencari yang alam dia tak terlalu alam ribica tergantung kita, coba tergantung kita. Yang alam kita rep coba bica alam gak serosak kecilan. Perosak di kita, bica boleh. Dia mana dia alat, teman dia alat. Amun tokang kawa beli alat. Amun dijual kawa iya tarik. Mun tadi alat tuh ya. Serem.
Kalau syahwat itu menggunakan jin, setan, iblis, dajjal. Dajjal apa? Pernah ingat? Dajjal diri itu apa? Hati-hati diri coba kenali Allah. Allah salah lagi. Dajjal diri itu apa? Memfokuskan sesuatu kepada selain Allah. Kan disebut Dajjal itu punya mata satu. Maksudnya mata satu itu apa? Memfokuskan sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Itu Dajjal. Yang dimaksud setan itu apa? Setan itu sifat yang tak baik, namanya setan. Setan itu bukan bentuk tapi sifat. Bentuk itu apa? Iblis. Nah, mana katok prank ni kok orang yang jalan orang beriot tokol salah itu iblisnya sudah bergerak tuh. Iblis itu bentuk wujud kita merugiaki ke orang lain dengan tangan kita tinggi, itu nyaman ya sebut iblis kita. Mon kita selalu berprasangka buruk tak baik kepada orang lain, itu dimaksud setannya diri. Kalau ada masalah tentang keduniawian, itu jin. Makanya jangan heran dikatakan kesurupan jin, kerasukan jin, masuk jin dalam dirinya apa ini? Alamnya jin ini. Jin. Kalau alamnya jin ini dibersihkan jadi alamnya malaikat. Makanya berpikir jernih, berpikir bagus. Sebelum dia berkata-kata, dia akan berpikir melalui pemikiran malaikat. Pemikirannya itu bermanfaat, dinamakan Rasulnya Allah. Ini bisa disebut alamnya jin, bisa disebut alamnya Muhammad. Alam itu sampai sini. Alam itu sampai sini. Nafas, nufus, anfus, tanafus. Kanan, kiri, depan, belakang. Isinya alam itu cuma sampai sini. Ini tiang arasnya tuh di sini. Kalau sudah putus di sini mati orang. Makanya meninggal dunia. Ya, sampai menuntut sesuatu yang tak memungkinkan. Pun rencana niatah menuju kepada Allah, tapi syahwat saya toro pada mikiraki hasil tapi tak laku. Gitu. Tang hasil seria. Laku nak ada pada. Itu sama. Menuntut diri untuk menuju kepada sempurna melalui musyahadah. Musyahadah dulu, baru mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau sudah bersungguh-sungguh dalam ibadah, itu yang disebut adab pertama kita menuju kepada Allah. Langkah pertamanya itu jalan awalnya kosong, itu di situ. Kosong banyak kosong, tapi kosong banyak najis, kosong banyak yang bersih, kosong banyak yang suci, kosong banyak yang jernih, kosong banyak yang bening. Kosong yang mana kita tentukan sendiri. Mau kita isi dengan yang apa? Dengan jin, setan, iblis, dajjal, Muhammad, Rasulullah, Nabiullah. Mau diisi dengan yang mana? Tentukan mulai dari sekarang. Makanya rukun Islam itu pertama apa? Syahadat. Semuanya sudah nyata. Yang jelas sudah nyata, yang buruk sudah nyata. Kalau kita masih memaksakan melakukan hal-hal yang buruk, rasakan sendiri siksa nerakanya. Gelisah kan tojuk salah, tedung salah, mangkat salah, jalan salah, nengeneng salah. Ada itu mau bener. Apa? Saya di neraka. Itu saya siksa di neraka. Semoga kita mendapatkan barokah daripada aulia Allah, para ulama-ulama yang mujahid yang benar-benar, ulama yang amilin, mujahidin, muraqabin, musyahadah kepada Allah, yang sebenar-benarnya ma'rifah kepada Allah, bukan ma'rifah hanya sekedar pengenalan. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhum ala fumikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni qad istawda'tuka 'ilman 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda احتياجي إليه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عرشك وإيد جليتك وكن قوة نجولتك النور الأجهر والسر الأجهر والفرد الجميع واليسر الواسع صلاة أشهد بها أجيب الملكوت وأستجيب بها أرئيس الجبروت وأشتمتر بها ويسر الرحمة وأرزق بها النبوة نسجد بها يا مدير حوية كل نسجد يا الله. صلى الله على أحمد صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. يا الله يا رسول الله يا أحمد يا محمد سلمنا باسمك القديم لا موجود إلا نور محمد حق حق المبين لا موجود بحق إلا الله. نور الله نور محمد نور ذات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو واحد لا إله إلا الله. الله رب العزة ومحمد رب العالمين والإنسان كامل مكمل أحد الواحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم تقبل يا كريم.